Bayangkan sebuah perusahaan besar, stabil, dan tampaknya sehat secara finansial. Namun, suatu hari, CEO menerima laporan keuangan yang terlihat janggal. Laba bersih meningkat drastis, tetapi tidak ada peningkatan penjualan. Biaya operasional menyusut secara tidak logis. Semua tampak terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Apakah ini keberuntungan bisnis? Atau justru sebuah kejanggalan yang mengindikasikan fraud? Dalam situasi seperti ini, siapa yang harus bertindak? Siapa yang bertanggung jawab untuk memastikan perusahaan tidak jatuh ke jurang kehancuran? Disinilah peran Dewan Komisaris diuji. Apa sih itu fraud? Fraud atau kecurangan adalah tindakan manipulatif yang disengaja dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok dengan cara yang menyalahi aturan dan merugikan perusahaan. Fraud bisa muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari penggelapan aset, laporan keuangan fiktif, hingga konflik kepentingan yang tersembunyi. Menurut konsep segitiga fraud, ada 3 faktor utama penyebab terjadinya fraud. Yang pertama, ada tekanan. Kedua, ada peluang. Yang ketiga, ada rasionalisasi. Untuk tekanan, bisa dapat atau datang dari target yang tidak realistis, utang pribadi, atau tekanan dari atasan. Dan untuk peluang muncul ketika pengawasan lemah, kontrol internal tidak berjalan, dan sistem audit internal tidak efektif. Dan sementara, untuk rasionalisasi, yaitu pembenaran yang dibuat oleh pelaku seperti semua orang juga melakukan atau perusahaan tidak akan rugi besar. Jadi, ketiga faktor inilah yang menjadi perusahaan rentan terhadap tindakan curang. Dalam sistem tata kelola perusahaan yang sehat, Dewan Komisaris memiliki peran penting. Mereka bukan bagian dari manajemen yang menjalankan operasional, tetapi mereka bertugas mengawasi jalannya perusahaan dari level strategis. Dewan Komisaris adalah wakil pemegang saham yang mengontrol arah perusahaan melalui pengawasan terhadap direksi dan kebijakan-kebijakan yang dijalankan. Peran ini sangat krusial karena mereka adalah pihak yang harus bersikap objektif, independen, dan bertanggung jawab menjaga perusahaan tetap pada jalurnya. Dalam konteks fraud, Dewan Komisaris berperan sebagai pelindung terakhir perusahaan dari krisis integritas. Mereka harus mampu bertindak cepat ketika ada indikasi kecurangan yang terdeteksi. Ketika sinyal fraud muncul, baik dari laporan keuangan, whistleblower, atau audit internal, Dewan Komisaris tidak bisa tinggal diam. Langkah pertama yang harus diambil adalah membentuk tim investigasi internal atau menunjuk komite audit yang sudah ada untuk menyelidiki kasus tersebut secara menyeluruh dan objektif. Langkah berikutnya adalah mengevaluasi sistem pengendalian internal. Apakah ada celah yang memungkinkan fraud terjadi? Apakah SOP sudah dijalankan secara disiplin? Jika perlu, Dewan Komisaris bisa menunjuk auditor independen dari luar untuk memastikan penyelidikan berjalan tanpa konflik kepentingan. Setiap temuan yang signifikan harus disampaikan kepada pemegang saham dan publik melalui laporan tahunan atau pernyataan resmi. Transparansi adalah prinsip utama dalam menjaga kepercayaan publik. Yang paling penting, Dewan Komisaris harus memastikan tindak lanjut yang tegas. Apakah itu berupa sanksi, perbaikan sistem, atau bahkan penggantian direksi yang terlibat. Semua langkah ini menunjukkan bahwa Dewan Komisaris bukan hanya simbol di atas kertas, tapi entitas pengawas yang hidup dan bekerja nyata demi kelangsungan bisnis. Mari kita lihat dua perusahaan dalam situasi serupa tetapi dengan hasil yang berbeda. Di perusahaan A, proses audit internal menemukan kejanggalan dalam laporan keuangan. Ada ketidaksesuaian antara pencatatan transaksi dengan aliran dana yang sebenarnya. Indikasi fraud mulai muncul, dan informasi ini segera diteruskan ke jajaran manajemen serta Dewan Komisaris. Begitu menerima laporan tersebut, Dewan Komisaris tidak tinggal diam. Mereka langsung mengambil langkah awal untuk menyelidiki lebih dalam.
tidak ada pembelaan atau penyangkalan. Indikasi fraud ditanggapi dengan peringatan serius yang mengancam integritas perusahaan. Dewan Komisaris bertindak dengan cepat dan tegas. Mereka membentuk tim investigasi khusus dan menggandeng auditor independen guna memastikan proses berjalan secara objektif dan bebas konflik kepentingan. Prinsip independensi benar-benar dijunjung tinggi. Tim audit dan manajemen melakukan investigasi menyeluruh. Semua data transaksi dan dokumen penunjang dianalisis. Ketika hasil penyelidikan keluar, Dewan Komisaris menyampaikan temuannya kepada pemegang saham secara terbuka dan transparan. Tak berhenti di situ, perusahaan A segera memperbaiki sistem pengendalian internal. Prosedur operasional ditinjau ulang, dan celah-celah yang memungkinkan fraud terjadi ditutup dengan kebijakan baru yang lebih ketat. Pelaku yang terbukti melakukan kecurangan tidak dilindungi. Proses hukum tetap harus berjalan, dan tindakan tegas diambil. Keputusan cepat dan juga transparansi menjadi kunci keberhasilan perusahaan A dalam menangani fraud ini. Kepercayaan investor tetap terjaga, reputasi perusahaan terlindungi, dan operasional berjalan kembali dengan lebih kuat dari sebelumnya. Inilah contoh nyata bagaimana tata kelola yang baik dapat menyelamatkan masa depan sebuah perusahaan. Sebaliknya, di perusahaan B, audit internal menemukan kejanggalan serius dalam laporan keuangan. Ada selisih besar antara data transaksi dan aliran kas. Namun alih-alih menjadi alarm, temuan ini hanya dianggap sebagai ketidaksesuaian teknis oleh manajemen. Beberapa pihak malah mengabaikannya karena perusahaan tengah menunjukkan performa keuangan yang mengesankan secara kasat mata. Tanda-tanda fraud mulai muncul semakin jelas, namun laporan tersebut diabaikan. Tidak ada pembentukan tim investigasi, tidak ada audit lanjutan, Dewan Komisaris pun tidak mengambil sikap. Dewan Komisaris memilih untuk bungkam, beberapa di antaranya khawatir bahwa membuka kasus ini ke publik bisa menurunkan kepercayaan pasar dan mengganggu nilai saham. Akhirnya, isu tersebut hanya dicatat sebagai perlu diperhatikan dalam notulensi rapat tanpa ada langkah yang konkret. Namun kenyataan tak bisa ditutupi selamanya. Laporan keuangan yang tampak terlalu sempurna mulai menimbulkan kecurigaan di kalangan analis dan investor. Rasio keuangan tidak sejalan dengan pertumbuhan aset dan laporan arus kas menunjukkan sinyal manipulasi. Seorang analis pasar merilis laporan investigatif yang menunjukkan adanya ketidakwajaran dalam struktur laporan keuangan perusahaan B. Laporan itu tersebar di kalangan stream finansial dan langsung menjadi sorotan publik. Dampaknya sangat cepat, saham perusahaan anjlok drastis. Dalam waktu singkat, investor kehilangan kepercayaan dan mulai menarik modal mereka. Reputasi yang dibangun bertahun-tahun hancur dalam hitungan hari. Di tengah kepanikan pasar, manajemen tidak mampu merespon secara meyakinkan. Dewan Komisaris disorot keras oleh publik dan regulator karena dianggap lalai dalam menjalankan fungsi pengawasan. Akhirnya, tekanan keuangan yang terlalu besar tidak dapat ditahan lagi. Perusahaan mengalami krisis likuiditas, kehilangan mitra bisnis, dan pada akhirnya dinyatakan bangkrut. Semua ini bukan semata karena fraud, tetapi karena gagalnya pengawasan dari pihak yang seharusnya menjadi penjaga nilai dan etika perusahaan. Good corporate governance bukan sekedar slogan. Ia adalah sistem nilai prinsip dan praktik yang menjaga agar perusahaan tetap berada dalam jalur etika dan hukum. Transparansi, akuntabilitas, independensi, dan keadilan adalah fondasi dari GCG yang sehat, dan semua itu tidak akan berjalan tanpa pengawasan Dewan Komisaris yang profesional dan berintegritas. Fraud adalah ancaman nyata yang bisa muncul kapan saja. Tetapi perusahaan yang memiliki tata kelola yang kuat, pengawasan yang aktif, dan transparansi yang tinggi memiliki peluang besar untuk menghindarinya. Dewan Komisaris bukan hanya nama dalam struktur organisasi. Mereka adalah benteng terakhir perusahaan dari krisis, integritas, dan kehancuran. Jadi, bagaimana dengan perusahaan Anda? Apakah Dewan Komisaris sudah menjalankan fungsi dengan maksimal? Apakah prinsip good corporate governance sudah menjadi budaya perusahaan? Silakan bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, and subscribe untuk konten pembelajaran lainnya. Sekian dan terima kasih.